Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang literatur review dari tinjauan pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Afwi Mulyana Hari dengan rekan saya Hanifah Khairinisa dan Wahyu Arina Arifati dan Talita Sada Ariko. Next. Untuk bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, etika dalam akuntansi berperan penting sebagai landasan untuk menjaga kepercayaan dan kejujuran dalam pelaporan keuangan, terutama di tengah kompleksitas aktivitas perusahaan dan tekanan pencapaian target yang dapat memicu pelanggaran moral. Menurut Nurjana, etika ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, keahlian profesional, kerahasiaan, dan sikap profesional yang dapat dipatuhi. Menurut Anggraini, kode etik disusun sebagai pedoman agar akuntan dapat menjalankan tugas secara jujur, terbuka, dan akuntabel, serta menjaga reputasi profesi di mata publik, menurut Laila. Oleh karena itu, implementasi kode etik menjadi hal krusial untuk menjaga dampak negatif akibat pelanggaran etika, dan literatur review ini bertujuan untuk menganalisis berbagai penyimpangan kode etik dalam praktik akuntansi berdasarkan penelitian terdahulu. Next. Untuk tujuan penelitiannya itu yaitu satu, tujuan umum. Tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengetahui pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, mampu mengidentifikasi jurnal yang terkait dengan pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi. Yang kedua, mampu menelaah jurnal yang terkait dengan pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan membandingkan yang terdapat dalam jurnal terkait pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi. Dan yang terakhir, mampu menyimpulkan hasil jurnal terkait pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi. Next. Yaitu, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dengan melakukan tinjauan literatur terhadap berbagai pelanggaran etika yang terjadi dalam praktik profesi akuntansi, penelitian ini dapat menambah wawasan teoritis mengenai bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang standar etika yang berlaku bagi akuntan publik dan akuntan profesional lainnya, menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dalam bidang etika profesi, governance, maupun akuntabilitas profesi. Dan yang terakhir, memperkaya referensi akademik terkait implikasi pelanggaran etika terhadap integritas laporan keuangan dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi praktisi akuntansi dapat menjadi pengingat dan pedoman dalam menjaga integritas dan profesionalisme serta menghindari tindakan yang melanggar kode etik profesi. Yang kedua, bagi lembaga pendidikan, itu dapat digunakan sebagai bahan ajar atau diskusi dalam mata kuliah etika profesi akuntansi sehingga membentuk kesadaran etis sejak dini pada mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, bagi regulator atau organisasi profesi seperti IAI atau OJK, yaitu memberikan masukan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik profesi akuntan. Dan yang terakhir, bagi masyarakat dan pengguna laporan keuangan, yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika dalam menjaga kualitas dan keadilan informasi keuangan yang disajikan oleh akuntan. Next. Selanjutnya bab 2 metode. Nah, di bab 2 metode ini ada teknik pencarian artikel. Nah, dalam melakukan literatur review mengenai pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi, langkah awal yang dilakukan adalah mencari artikel sebanyak mungkin dengan kata kunci pelanggaran etika profesi akuntan, dan kode etik akuntan. Pada literatur review ini, pencarian dilakukan melalui database Google Scholar. Peneliti juga melakukan batasan-batasan pencarian artikel yang direview dalam literatur review ini. Batasan-batasan yang digunakan adalah artikel yang dipublikasi pada rentang waktu 5 tahun terakhir. Setelah itu, peneliti melakukan kriteria inklusi dan eksklusi, seperti hanya memilih artikel jurnal yang berfokus pada pelanggaran etika dalam praktik profesi akuntansi. Setelah artikel terkumpul, peneliti melakukan proses penyaringan dengan membaca abstrak dan kesimpulan untuk memastikan kesesuaian dengan judul serta tujuan literatur review ini. Next. Bab 3 hasil. 1. Analisis pelanggaran etika profesi akuntansi studi kasus Bank Tabungan Negara Syariah. Terdapat pelanggaran terhadap prinsip etika akuntansi seperti integritas dan objektivitas di BTN Syariah dalam kasus penyalahgunaan dana nasabah sebesar 250 miliar. 2. Analisis kasus pelanggaran etik akuntan publik pada PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. SNP Finance melakukan manipulasi piutang dengan transaksi fiktif dan auditor tetap memberikan opini wajar. Pelanggaran terjadi pada integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. 3.
Etika pelanggaran dalam praktik akuntansi keuangan studi kasus pada perusahaan PT KAI. PT KAI memanipulasi laporan keuangan tahun 2005, mencatat laba padahal mengalami kerugian. 4. Analisis pelanggaran kode etik akuntansi publik pada PT Hanson International. PT Hanson International mencatat pendapatan fiktif 732 miliar tanpa dokumen sah. Auditor tetap memberikan opini wajar. 5. Analisis pelanggaran etika profesi akuntansi studi kasus PT Bank Lipo. Bank Lipo melakukan manipulasi data dan memiliki konflik kepentingan. Hal ini menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan kerugian besar. 6. Analisis pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan di era persaingan yang kompetitif studi kasus PT Indofood. PT Indofood tidak menginformasikan adanya zat berbahaya pada produk. Pelanggaran prinsip kejujuran dan transparansi, pentingnya etika bisnis dalam menjaga kepercayaan konsumen. 7. Analisis kasus pelanggaran kode etik akuntan publik pada perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya. PT Jiwasraya melakukan pelanggaran terhadap 4 prinsip etika utama, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. 8. Analisis pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 terbukti melanggar beberapa prinsip dasar kode etik, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional. 9. Penerapan etika profesi akuntan dan kasus-kasus pelanggaran etika profesi akuntan. Studi ini memaparkan berbagai kasus pelanggaran etika akuntan publik di Indonesia, diantaranya PT Muzatak Jaya, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Garuda Indonesia. 10. Analisis pelanggaran etika profesi akuntan studi kasus PT Antam. Penelitian ini fokus pada kasus penambangan ilegal yang terjadi melalui kerjasama fiktif antara PT Antam Tbk dan PT Lawu Agung Mining. Yang selanjutnya pembahasan. Penelitian ini mengungkap berbagai bentuk pelanggaran etika dalam praktik akuntansi seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana, dan konflik kepentingan. Sebagaimana terlihat dalam kasus BTN Syariah dan SNP Finance, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal dan pelatihan etika selain sejalan dengan pandangan Anggraini. Dari sisi teori, kode etik dinilai penting sebagai panduan menjaga kredibilitas profesi, namun implementasinya membutuhkan komitmen dari individu, organisasi, profesi, dan regulator. Dibanding penelitian sebelumnya, kajian ini mencakup lebih banyak sektor, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan kurang mendalami akar penyebab pelanggaran. Misalnya kasus PT Hansen dan PT Bank Lipo, belum menyinggung faktor tata kelola atau tekanan industri. Oleh karena itu, masih terbuka peluang untuk memperdalam analisis teoritis dan merumuskan solusi preventif. Secara praktis, hasil ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran etis di kalangan akuntan serta penguatan pendidikan etika berbasis studi kasus. Regulator seperti IAI juga perlu memperketat pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran. Namun keterbatasan berupa dominasi data sekunder dan pendekatan deskriptif menunjukkan perlunya penelitian lanjutan dengan data primer dan menggunakan metode kuantitatif agar pemahaman dan kerangka kerja etika dapat dikembangkan lebih efektif. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan. Berbagai bentuk pelanggaran etika dalam praktik akuntansi seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana, dan pelanggaran prinsip integritas serta objektivitas menunjukkan pentingnya penerapan kode etik untuk menjaga kredibilitas profesi dan kepercayaan publik. Implementasi kode etik yang efektif memerlukan pengawasan yang konsisten dan menegakkan tegas oleh individu, organisasi profesi, dan regulator. Namun, pendekatan deskriptif dalam penelitian yang dianalisis cenderung kurang mendalam, sehingga masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji penyebab struktural pelanggaran maupun solusi preventif yang konkret. Pendidikan dan pelatihan etika yang menjadi komprehensif, baik di lingkungan akademik maupun profesional, diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik. Regulator dan organisasi profesi juga perlu memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti wawancara atau survei, guna memperoleh data yang lebih valid dan relevan. Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur hubungan antara pelanggaran etika dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat mendukung pengembangan kebijakan etika yang lebih efektif dan aplikatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.